Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa, terdapat kerajaan Kediri, di bawah pemerintahan Kertajaya yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Hingga ke wilayah Tumapel. Di wilayah Tumapel sendiri, terdapat seorang akuwu atau pemimpin wilayah yang menjadi bawahan raja. Jika dianalogikan zaman sekarang, mungkin setara dengan bupati, akuwu tersebut bernama Tunggul Ametung. Sebagai seseorang yang punya pengaruh, Tunggul Ametung pun memiliki istri yang sangat cantik dan rupawan, anak dari seorang empu di zaman, dia Ayu Sri Maharatu Mahadewi Ken Dedes, atau biasa disebut Ken Dedes. Selain itu, Tunggul Ametung memiliki pengawal, bernama Ken Arok. Ken Arok adalah seorang putra pejabat kerajaan Kadiri, yang dipercaya Ken Arok sebagai pengawal, sebagai seorang pengawal pribadi. Ken Arok memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tunggul Ametung dan istrinya, Ken Dedes. Pada saat Ken Arok dan Ken Dedes berada di taman, tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap, dan mengeluarkan cahaya terang. Ken Arok pun, lantas menceritakan kejadian tersebut pada guru spiritualnya, yang bernama Loh Gawe. Guru spiritual Ken Arok pun, menjawab bahwa, Ken Dedes bukan wanita sembarangan, wanita yang dimuliakan, dan kelak akan melahirkan raja-raja, penguasa Jawa. Guru spiritual Ken Arok pun menambahkan bahwa, wanita yang bercahaya di bagian rahasia tersebut, adalah wanita Nariswari, atau Ratu yang Agung, atau itu wanita pilihan, dan kelak laki-laki yang menikahi, wanita seperti itu, akan menjadi raja yang besar. Mendengar kata-kata Loh Gawe, guru spiritualnya tersebut, Ken Arok terdiam sejenak dan terbesit dalam pikiran Ken Arok, dia harus memiliki Ken Dedes dengan cara apapun, yaitu membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok mulai merencanakan niat jahatnya, untuk membunuh Tunggul Ametung. Suatu hari Ken Arok memesan sebuah keris, kepada seorang empu, atau gelar bagi seorang pandai logam yang sangat sakti. Empu tersebut bernama Gandring, atau dikenal dengan Empu Gandring. Ken Arok punya satu permintaan bahwa, keris tersebut harus selesai dalam satu malam, pekerjaan yang hampir mustahil dilakukan oleh para empu, pada masa itu. Namun, Empu Gandring menyanggupinya, dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Bahkan memasukkan kekuatan gaib tersebut ke dalam keris tersebut, untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut. Akhirnya Empu Gandring pun, menyelesaikan pembuatan keris tersebut, dalam semalam. Setelah satu hari, Ken Arok pun mendatangi Empu Gandring, untuk mengambil keris pesanannya, tapi Empu Gandring menjawab bahwa, sarung kerisnya belum jadi. Ken Arok pun marah, dan membunuh Empu Gandring dengan kerisnya, yang baru diselesaikannya, dan sebelum meninggal, Empu Gandring sempat bersumpah serapah bahwa, keris itu akan meminta nyawa 7 turunan. Setelah keris tersebut di tangan Ken Arok pun meminjamkan keris tersebut kepada Kebo Ijo, salah seorang pegawai pemerintahan Tumapel. Karena kebiasaan Kebo Ijo yang suka pamer, dimanfaatkan oleh Ken Arok dengan meminjamkan keris tersebut hingga seluruh penghuni Tumapel tahu bahwa, keris tersebut milik Kebo Ijo. Dengan kelicikannya, di suatu malam Ken Arok pun mencuri keris tersebut dari tangan Kebo Ijo, dan dihunuskan ke perut Tunggul Ametung, hingga akhirnya Kebo Ijo dituduh sebagai pelaku pembunuhan Tunggul Ametung. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil posisi Tunggul Ametung sebagai akuwu, dan memperistri Ken Dedes, yang saat itu sedang hamil buah pernikahan dengan Tunggul Ametung. Tidak puas sebagai akuwu, atau pemimpin wilayah Tumapel, yang menjadi bagian dari kerajaan Kediri, Ken Arok pun melakukan pemberontakan pada kerajaan Kediri, dan berhasil memenangkan peperangan tersebut, hingga Raja Kediri terbunuh. Ken Arok pun berhasil mengubah wilayah Tumapel menjadi kerajaan Singosari, dengan raja pertamanya adalah dirinya. Setelah 1 tahun menjadi Raja Singosari, Ken Dedes melahirkan anak pertama yang hamil oleh suami sebelumnya, Tunggul Ametung, yang dalam kitab Pararaton disebut dengan nama Anusopati. Setelah Anusopati beranjak dewasa, kisah pembunuhan Tunggul Ametung oleh Ken Arok pun tercium oleh Anusopati. Anusapati sebagai anak yang ditinggal mati ayahnya tidak terima ayahnya terbunuh oleh Ken Arok. Kisah tersebut diperoleh dari ibunya, Ken Dedes. Anusapati pun bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merencanakan pembunuhan itu, dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, yaitu Ki Pengalasan. Ki Pengalasan pun berhasil menyelesaikan tugas tersebut, yaitu membunuh Ken Arok, dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati pun membunuh Ki Pengalasan dengan keris itu. Sejak kejadian itu Anusapati naik tahta menjadi Raja Singosari.